warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan jamaah sekalian, tema kita di kesempatan sore hari ini akan membahas seputar mengenal akad. Ya, mengenal akad. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan bahwa akad itu banyak jenis dan macamnya. Ya. Dan nanti di sini penulis kitab lebih fokus ya, menjelaskan akad terkait ya, jual beli. Ya, akad terkait jual beli. Beliau mengatakan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bedakan dua istilah ini ya, akad dan jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk akad. Jual beli adalah salah satu bentuk akad. Masih ada banyak akad yang lain selain akad jual beli. Jadi artinya masalahnya akad itu banyak macamnya. Ada akad nikah, ada akad jual beli, ada akad perjanjian, ya, dan lain sebagainya. Namun mengingat bentuk akad yang paling dominan dilakukan manusia adalah akad jual beli, maka pembahasan fikih jual beli mendapatkan porsi paling detail dibandingkan kajian untuk akad yang lain. Jadi kalau kita membahas tentang akad, maka yang paling terperinci adalah tentang akad jual beli. Nanti berapa syaratnya, ya, kemudian akad yang sah dan tidaknya, itu banyak terkait dengan jual beli. Ya, sekarang penulis kitab akan menjelaskan ya, tentang makna akad. Secara bahasa, kata akad berasal dari kata aqada yaqidu aqdan. Aqada yaqidu aqdan, yang artinya mengikat. Ya. Jadi kata mengikat itu bisa untuk sesuatu yang nyata ataupun yang tidak nyata. Sesuatu yang nyata itu contohnya apa? Ikat apa namanya? Tali, ya. Ikat baju. Ya. Ini sesuatu yang real. Tapi mengikat juga bisa diistilahkan untuk sesuatu yang abstrak. Mengikat janji. Janji itu apa? Seperti apa? Kan nggak ada bentuknya. Ya. Jadi akad secara bahasa masih umum. Ya, masih umum. Dan lawannya adalah melepaskan. Ya. Dan lawannya adalah melepaskan. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada puhul-puhul. Jadi al-uqad artinya puhul-puhul. Ya. Dan memang puhul-puhul itu berupa apa? Ikatan-ikatan. Dan dulu para tukang sihir itu menggunakan media sihirnya menggunakan puhul-puhul. Jadi satu kali ikatan, satu mantra, 2 mantra, 3 mantra, sehingga semakin apa? Kuat sihirnya. Makanya ketika puhul ini didapatkan, maka cara untuk menghilangkan sihirnya dilepaskan. Ya.
Seperti ketika Nabi disihir, maka pohon itu dilepaskan satu persatu sambil dibacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Dan berbarengan dengan kejadian tersebut diturunkanlah surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi dibacakan surat, dibuka ikatan sampai selesai. Dan ketika ikatan itu semua terlepas, maka Nabi sembuh seolah-olah belum pernah sakit sebelumnya. Dan ini benar jemaah, kenyataan. Kejadiannya apa? Benar-benar terjadi. Jadi buhul tukang sihir disebut dengan al-uqad karena bentuknya ikatan-ikatan. Maka pada asalnya kata ini digunakan untuk menjadikan sesuatu yang konkret. Sesuatu yang konkret. Seperti mengikat ya dengan tali. Maka kemudian penggunaannya melebar, dipakai juga untuk sesuatu yang abstrak, ya. Seperti mengikat kesepakatan atau mengikat janji. Dan janji itu kan tidak bisa dipegang, ya. Jadi nggak bisa dilihat, ya, seperti itu. Adapun makna akad secara istilah syar'i, maka ada dua definisi yang masyhur. Ada dua definisi yang masyhur. Yang pertama, akad dalam makna umum. Ini secara istilah syar'i. Makna dalam akad dalam makna umum. Maka akad dalam makna umum yaitu semua pernyataan, ya, semua pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Jadi akad dalam makna secara umum artinya semua pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Ya. Antum nanti harus seperti ini, ya. Kemudian setuju, berarti dia dianggap sudah mengikat janji. Lek jenengan besok datang ke rumahku, ya. Oh iya, siap. Ya. Ketika dia mengatakan siap, berarti sudah mengikat. Tapi apa maksudnya di sini? Mengikat janji. Lek antum jangan sampai makan buah ini, ya. Tidak setuju. Berarti dia mengikat apa ya? Larangan. Ya. Ini dalam arti secara umum. Intinya semua pernyataan baik itu lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Sehingga tidak disyaratkan harus terjadi interaksi dua arah, tidak harus. Seperti contohnya talak, membebaskan budak ataupun hibah. Maka ini cukup dari satu pihak. Ada seorang misalkan dia mengatakan saya bebaskan budakku. Ini sah tidak jamaah? Sah tidak? Sah. Ya. Walaupun budaknya tidak tahu misalkan, sudah sah ketika dia mengatakan saya bebaskan. Ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan kepada budaknya, kamu saya bebaskan, berarti dia memiliki kewajiban berupa membiarkan budaknya untuk tidak lagi menjadi miliknya. Jadi dia sudah mewajibkan dirinya bahwa dia sekarang sudah terlepas. Antum silakan bebas. Ya. Pulang, mulai detik hari ini kamu bukan lagi menjadi budak saya. Selesai. Ya. Demikian pula ketika si A telah meletakkan sekantong plastik makanan di pintu rumah tetangganya, berarti dia telah melepaskan kepemilikan makanan itu untuk dialihkan ke tetangganya. Pak Wawan misalkan datang ke rumah Pak Buti, bawa mie ayam.
Pak Budi nggak ada, tapi dicantelkan di pagar, di apa namanya, pintu ya. Setelah itu pulang. Tadi ketika Pak Wawan meletakkan mie ayam tadi, berarti Pak Wawan sudah melepaskan apa? Hak kepemilikan mie ayam itu kepada Pak Budi. Ini juga akad ya, ini juga akad. Ya. Ini sekali lagi akad bermakna umum. Yang kedua, akad dalam makna lebih spesifik, ya, lebih spesifik, yaitu ikatan yang dilakukan antar pelaku akad dengan cara yang sesuai syariat, yang memiliki pengaruh setelahnya. Jadi akad dalam makna lebih spesifik, yaitu ikatan yang dilakukan antar pelaku akad dengan cara yang sesuai syariat, yang memiliki pengaruh setelahnya. Maksudnya ada pengaruh setelah terjadinya akad. Ya. Apakah setelah terjadi akad kemudian hak kepemilikan itu berpindah atau tidak? Atau hak gunanya berpindah atau tidak? Ikatan ini sesuai keinginan pelaku akad, baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan. Sehingga berdasarkan definisi ini, sebuah interaksi bisa disebut akad jika terjadi dua arah atau dua pihak. Jika hanya terjadi searah, maka tidak disebut akad. Ya, contoh seperti talak atau membebaskan budak. Ya, jadi secara istilah ini tidak disebut akad. Tapi kalau menurut istilah secara umum, ya disebut akad seperti itu. Ya. Sekarang ya masalahnya kita masuk ya, macam-macam akad. Ya, aksamul akad. Ada banyak macam akad dilihat dari berbagai sudut pandang. Penulis kita menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Pertama, pembagian akad dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya. Jadi setelah akad terjadi, nanti apa sih pengaruhnya? Apa konsekuensinya? Ya, kita lihat. Yang pertama, akad yang sah. Akad yang sah. Akad yang sah adalah akad yang berlaku pengaruh dan konsekuensinya. Masing-masing akad memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Akad jual beli yang sah memberikan konsekuensi terjadinya perpindahan hak milik. Jadi kalau ada si A dan si B melakukan akad jual beli rumah misalkan. Ketika si A melakukan akad dengan si B, si A ingin menjual rumahnya. Maka ketika terjadi akad jual beli tersebut, maka hak milik rumah dari milik si A berpindah kepada si B. Dan itu sekedar akad. Sekedar akad. Dan jika akadnya sah, ya. Ini sudah selesai. Jadi artinya kalau misalkan sudah terjadi akad dan akadnya sah, berarti rumah itu sudah milik si B. Walaupun, ingat, walaupun belum terjadi serah terima apa surat-suratnya atau barangnya, itu sudah berpindah jam. Sehingga kalau misalkan gini, rumah itu dijual ke si B dengan harga 1 M. Beberapa jam kemudian datang pembeli baru. Pak, jenengan tadi jual rumah jenengan ke si B berapa, Pak? 1 M. Oh, jenengan batalkan saja. Anak berani 2 M. Kontan. Ya. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah terjadi akad dengan si B. Ya.
Jadi jangan kemudian, oh ini kan belum serah terima sertifikat rumahnya, akhirnya dibatalkan. Itu nggak boleh jamaah. Karena akad antara si A dan si B sudah sah secara syariat. Jadi kalau sudah sah secara syariat, maka tidak bisa dibatalkan sepihak, nggak bisa. Karena itu lazim, mengikat, ya, kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Tapi kalau misalkan gini, si A ngubungin si B, ini ada calon pembeli baru, mau membeli rumah harga 2M. Ana batalkan dengan antum, mau nggak? Boleh nggak jam? Jadi si A ingin membatalkan dengan si B, boleh tidak jam? Ini namanya apa? Hak ikolah. Jadi hak ikolah itu hak untuk membatalkan akad. Jadi si A mengembalikan uang, ya, jadi kemudian si B menyerahkan barang. Ya. Walaupun di situ ada silang pendapatnya. Jadi ikolah itu akad baru atau fase. Itu silang pendapat. Tapi tidak ada kewajiban. Maksudnya gini, si B tidak berkewajiban untuk menerima ikolah si A. Nggak ada. Cuma dianjurkan. Ya. Nah, sehingga lebih tepatnya kalau seperti itu, ya tanyakan aja, B, bagaimana kalau rumahnya saya jualkan? Boleh nggak? Jadi si A ngubungin si B menjadi perantara untuk menjualkan rumah milik si B. Maka di sini dilihat ya masalahnya. Kepemilikan sahih sudah berpindah kepada si B. Tetapi ketika belum terjadi serah terima, maka hukum asalnya si B tidak boleh menjual rumah tersebut. Kenapa? Ada larangan. Ya. Jadi barang siapa yang membeli suatu makanan, maka tidak boleh dia menjualnya kecuali hatta yakbiduhu, sampai dia pegang, sampai serah terima. Ya, jadi kalau seperti itu ya serah terima dulu dengan si B, baru si B menjual kepada calon pembelinya tadi. Ya. Tapi kalau misalnya gini, si B menjadikan si A menjadi wakil, boleh nggak? Ya, dengan jadi wakil anak saja. Jadi pada anak repot harus ke Semarang, mungkin si B posisinya di Jakarta. Ya sudah, anak wakilkan antum untuk jualkan rumah anak, boleh nggak? Boleh dia jam. Belum boleh. Kenapa? Karena belum ada tadi serah terima. Harus ada serah terima dulu. Ya. Pokoknya gini, kalau hak milik itu sudah berlaku setelah akad selesai, itu hak milik sudah berpindah. Tapi hak untuk menjual itu baru dibolehkan kalau barang itu sudah diserah terimakan. Jadi bedakan, ya, bedakan antara perpindahan hak milik dengan dia memiliki hak untuk menjual, itu beda. Jadi pembeli itu baru boleh menjual barangnya ketika barang itu diserah terimakan. Jadi artinya walaupun sudah hak milik belum tentu boleh dijual jamaah. Kalau belum sudah terima seperti itu. Karena ketika belum sudah terima berarti siapa yang menjamin kalau terjadi kerusakan jamaah? Siapa? Rumah itu belum sudah terima, ternyata 1 jam setelah terjadi akad terjadi gempa bumi. Siapa yang wajib tanggung jawab? Si A, penjual sahih. Kenapa? Karena belum serah terima. Sehingga ketika belum serah terima, kalau kemudian si B menjual, berarti sama halnya dia ngambil untung dengan sesuatu yang belum dia jamin, dan itu dilarang. Ya, tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Ya jamaah sekalian, akad sewa yang sah memberikan konsekuensi hak guna terhadap objek sewa. Akad nikah yang sah memberikan konsekuensi berubahnya status kedua mempelai menjadi suami istri dan seterusnya.
Masing-masing berkonsekuensi juga memiliki turunan. Misalnya ketika seseorang sudah berstatus sebagai suami bagi wanita A, berarti dia berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi wanita itu. Demikian pula ketika Doni sudah sah membeli barang milik Faris, maka Doni wajib menyerahkan sejumlah uang untuk membayar barang yang dia beli dan seterusnya. Ini pertama. Jadi ingat, kalau akadnya sah, berarti nanti ada konsekuensi dan turunannya. Ya. Yang kedua, akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah berarti akad yang tidak memenuhi salah satu syarat sahnya akad, sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak diberlakukan. Ketika konsekuensinya tidak berlaku, maka tidak berlaku pula turunannya. Contoh kasus beberapa contoh kasus pertama. Pertama, nikah batal, berarti tidak ada perceraian. Ya. Antum begini jamaah, ada wanita lagi jalan, anak ceraikan antum, boleh? Itu bukan istrinya, tiba-tiba antum ngomong saya ceraikan anti, ya nggak sah jamaah sekalian. Kenapa? Dia bukan istrinya. Makanya gini, seorang mufti itu kalau ada sepasang suami, dia datang mengadukan tentang perceraian. Ya mungkin sudah terjadi cerai 3 kali. Ternyata mereka masih saling cinta. Akhirnya nyesel. Datanglah ke Ustadz A, B, C mencari pembenaran. Maka si mufti tanya dulu nikahnya benar tidak? Artinya gini, kalau dari awal nikahnya sudah tidak beres, berarti apa? Ya sudah, nggak ada perceraian. Karena mereka hakikatnya bukan suami istri. Tanya dulu. Kalau nikahnya benar, baru dikaji kasusnya seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau dari awal, dulu saya nikah karena nanggung malu, sudah terjadi misalkan hamil, akhirnya saya nikah. Padahal saya sudah tahu hukumnya, itu nggak boleh. Tapi karena saya malu, ya saya tetap melakukan akad. Ya sudah, selesai. Dulu tidak sah akadnya. Berarti talak 3-nya belum berlaku. Ya sudah, kalau jenengan ingin tetap dalam artian mau melanjutkan dengan mantan istri jenengan, ya sudah, akad baru. Karena yang dulu tidak sah, selesai. Tapi kalau akad yang pertama selesai, akad pertama sah, ya sudah. Tanyakan bagaimana kejadiannya. Apakah talak 3-nya sekali waktu atau tidak? Atau misalkan dia jatuhkan talak dalam kondisi emosi yang memuncak dan lain sebagainya. Itu baru nanti bisa dijatuhkan hukum. Seperti itu. Tidak sembarangan. Cerai. Sudah haram talak 3. Jadi mufti itu harus tanya. Ya. Pun kalau dalam artian sudah tahu gambarannya, kalau bisa disarankan untuk tanya kepada pihak KUA, biar mereka yang nanti memutuskan seperti itu. Sudah disarankan untuk datang ke KUA. Nah itu yang tepat. Ya itu yang tepat seperti itu. Oke. Si A lelaki dan si B wanita menikah tanpa wali yang sah karena ketidaktahuannya. Ya, karena ketidaktahuannya. Setelah belajar dan konsultasi ke Ustadz Ahlus Sunnah, mereka sadar bahwa akad nikahnya batal. Si A kebingungan, apakah dia perlu menceraikan istrinya atau bagaimana? Maka jawabannya, tidak perlu untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Sebab sejak awal pernikahan mereka sudah batal, nggak sah. Ya ngapain diceraikan? Ya. Dari awal sudah nggak sah. Nikahnya tanpa wali. Padahal Nabi mengatakan, la nikaha illa bi waliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Ayyuma mara'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batil. Siapapun seorang wanita yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Nah, sudah. Kalau nikah awal tidak sah, berarti perceraian ya tidak ada. Ya tidak ada.
Artinya dari awal mereka bukan suami istri, sehingga tidak ada hukum talak. Sebab hukum talak adalah turunan dari hukum nikah. Sehingga talak baru ada jika keduanya suami dan istri dari akad nikah yang sah. Mengingat nikahnya tidak sah, maka tidak ada cerai. Ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mereka langsung dipisahkan tanpa perceraian. Tapi timbul pertanyaan, berarti kan tadi katanya konsekuensinya berarti tidak ada cerai. Turunannya ada tidak? Hah? Ini ada penjelasan khusus. Artinya gini, ada seorang wanita nikah, ya, ternyata tidak sah secara hukum syar'i. Dan itu karena ketidaktahuannya. Karena pernikahan sudah berlangsung cukup lama, akhirnya sudah memiliki banyak keturunan. Nah, pertanyaannya, nikahnya kan tidak sah, jelas. Perceraian tidak ada. Tapi sudah punya anak. Pertanyaannya, anak ini dibinkan kemana, Jam? Hah? Mereka menyangka nikahnya sah. Ternyata setelah tanya, oh ternyata nikah saya tidak sah. Sehingga status anaknya apakah dibinkan kepada bapak biologisnya atau tidak, Jam? Hah? Dibinkan tidak? Hah? Tidak dibinkan? Oh kasihan jemaah anaknya nanti. Ya. Jawabannya tetap dibinkan. Tetap. Kenapa jemaah sekalian? Ini diibaratkan seperti nikah syubhat. Jadi nikah syubhat itu anak tetap dibinkan ke bapak biologisnya. Contoh misalkan ada sepasang suami istri. Mereka nikah. Sudah 10 tahun ternyata ada seorang wanita datang ngaku, "Nek, jenengan sama istrimu itu pernah saya susuin loh. Itu jenengan sama istrimu itu saudara sepersusuan." Akhirnya kaget. Waduh, berarti saya nikah dengan saudara. Pertama, otomatis nikah sudah batal. Kenapa? Nikah mereka sudah nggak sah. Pertanyaan anak itu jamaah. Anak apa jadi korban ya masalahnya? Jawabannya anak tetap dibinkan kepada orang tuanya tetap. Berarti nanti ketika misalkan anaknya ada yang perempuan, siapa yang menjadi wali jamaah? Siapa yang menjadi wali? Ya tetap bapak biologisnya tadi. Walaupun mereka akhirnya pisah. Kenapa? Karena dia dan istrinya saudara sepersusuan. Pisah. Ya. Tapi masalahnya gini. Nanti ketika di surga dengan siapa ya? Jawabannya dengan istrinya. Istri dengan suaminya. Ya. Kalau istrinya nggak nikah, gimana ya? Itu urusan nanti ya. Gak usah dipikirkan. Yang penting masuk surga terlebih dahulu seperti itu. Oke. Ya jamaah sekalian, kasus yang kedua. Pindah hak milik sejak akad. Penjual dan wati telah melakukan akad terhadap HP merek A dengan harga 1 juta. Lalu wati izin pulang untuk mengambil uang. Dan HP tetap ada di tempat penjual. Di saat wati dalam perjalanan pulang, datang Pak Ijo menawar HP merek A tersebut ke penjual dan menawar dengan harga 1,5 juta. 1,5 juta. Oh. Ini untung 500. Ya. Bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Boleh tidak? Enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jadi ketika wati misalkan izin pulang, Pak, mohon maaf ya, anak pulang dulu mau ngambil uang. Tapi tadi ketika terjadi akad sudah sah. Ya, hak milik sudah berpindah. Walaupun barang itu belum diserah terimakan karena uangnya belum ada misalkan. Tapi dia mau ngambil. Maka ketika perjalanan pulang untuk ngambil uang,
itu hakikatnya sudah berpindah hak milik HP tersebut. Sehingga penjual ketika itu tidak boleh kemudian menjual ke pihak lain. Tidak boleh jamaah. Jawabannya penjual tidak boleh menjual HP itu ke Paijo. Kenapa? Karena dia telah melakukan akad jual beli dengan wati terhadap HP itu. Karena akad jual beli tetap sah, karena akad jual beli telah sah, maka HP merek A sudah menjadi milik wati. Meskipun belum diterima oleh wati. Oleh karena itu, penjual tidak boleh menjual HP itu ke siapapun. Nggak boleh jamaah. Ya. Walaupun apa? Walaupun saling ridho boleh nggak jamaah? Watinya ridho. Oh, boleh, silakan dengan jual saja, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena satu, HP itu sudah milik wati. Kalau kemudian wati mengizinkan kepada penjual untuk menjual HP itu, ini akadnya apa ini? Harus jelas dulu. Apakah wati mewakilkan kepada penjual atau wati membatalkan? Ini harus jelas. Ya, artinya kalau misalkan akad itu dibatalkan, ya harus jelas. Ya sudah, saya batalkan akad tersebut. Ya, saya tidak jadi beli. Ya, artinya tadi hak iqalah tadi. Ya, kalau kemudian mereka misalkan saling ridho, ya silakan. Tapi kalau tidak ada akad, ya, sehingga kemudian langsung dipersilakan untuk dijual, ini ada ketidakjelasan ya, dan berpotensi terjadinya sengketa. Nah, sehingga harus diperjelas dulu akadnya. Ya, apa yang diinginkan dengan memerintahkan kepada pihak penjual untuk menjualkan HP tersebut seperti itu. Ya, jamaah sendiri ini juga ada kisahnya. Kisah Nabi SAW dengan onta Jabir. Jabir radhiyallahu taala anhu bercerita bahwa beliau pernah safar satu rombongan bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan pulang menuju Madinah, onta yang ditunggangi Jabir mulai kepayahan. Hingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berada di posisi paling belakang bisa menyusul Jabir. Lalu onta itu ditepuk dan didoakan oleh beliau hingga onta itu bisa berjalan sangat cepat. Belum pernah berjalan secepat itu. Nah, ini mukjizatnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menawarkan bi uqiyatin. Jual onta itu kepadaku seharga 1 uqiyah. Maka Jabir menjawab, atau Jabir tidak bersedia ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, jual onta itu kepadaku seharga 1 uqiyah. Akhirnya Jabir pun bersedia menjualnya dengan harga 1 uqiyah. Dan Jabir minta izin untuk menggunakan onta itu sampai di Madinah. Nah, kenapa minta izin ya, Pak? Kenapa minta izin? Karena onta itu sudah milik Nabi. Jadi kalau misal ingin menggunakannya, ya harus izin ke pemiliknya. Ya. Dan ini juga dalil boleh penjual setelah menjual barangnya untuk menggunakan barang tersebut, tapi ingat dengan izin pembeli. Misal ada seorang jual rumah, sudah terjadi akad, ya. Tapi dia masih butuh tempat tinggal karena mungkin butuh waktu untuk mencari kontrakan. Dia katakan, Pak, tapi mohon maaf ya, nanti setelah akad saya minta izin untuk bisa nempati selama 1 bulan, ya, sambil nyari kontrakan misalkan. Kalau diizinkan boleh, nggak masalah. Ya sudah, silakan jenengan tempati, tapi nanti kalau sudah dapat kontrakan ya segera pindah. Boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Ya. Yang penting ininya saling ridho. Tapi ada akad yang masalah saling ridho tapi nggak boleh. Contohnya apa? Barang gade.
Barang gade diserahkan kepada orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi minta izin, Pak, ini daripada motornya nganggur, ya, boleh tidak saya pakai? Kata yang berhutang, ya silakan, jenengan pakai daripada nganggur, dah, tidak masalah, ya. Karena kalau nggak dipakai juga rusak misalkan. Sudah, jenengan pakai, yang penting sudah dirawat saja, kasih bensin, ya, dan lain sebagainya misalkan. Saling ridho, boleh tidak coba? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena berpotensi riba. Gak boleh. Ya. Nah, karena dalam kasus ini orang yang pakai dia pihak yang piutang, yang menghutangkan kepada pemilik motor, sehingga bisa terjadi apa? Tambahan riba, tambahan apa? Utang piutang. Dan itu disebut dengan riba seperti itu. Sehingga tidak boleh walaupun saling ridho. Ya. Kemudian masalahnya, setibanya di Madinah, Jabir mengantarkan unta itu ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membayarkannya secara tunai. Dalam peristiwa di atas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad jual beli dengan Jabir di perjalanan. Sementara serah terima dilakukan di Madinah. Kapan unta itu pindah hak milik dan menjadi milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, sejak dilakukan akad di perjalanan. Terbukti ketika Jabir hendak mengganti unta itu, hendak menunggangi unta itu sampai di Madinah, beliau minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika unta itu masih menjadi milik Jabir, tentu beliau tidak perlu minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakannya. Ya. Jadi hak milik itu sudah berpindah ketika sudah terjadi akad. Dan gini masalahnya, yang dilarang oleh Nabi melakukan jual beli di masjid itu maksudnya apa? Apa maksudnya, Mas? Akad. Jadi kalau misalkan antum melakukan akad di luar masjid, Assalamualaikum, anak beli motor antum ya, atau jangan motor, anak beli misalkan HP antum, oh ya deal, ya. Saya jual 1 juta, oke, anak mau, sudah selesai. Ketika si penjualnya sholat di masjid, pemiliknya sholat di masjid, akhirnya mereka setelah terima uang dan HP. Boleh tidak jemaah? Hah? Boleh tidak? Boleh, sahih? Boleh? Boleh. Kenapa? Akadnya di luar. Jelas? Ya. Jadi yang dilarang itu akad jual beli. Adapun serah terima uang dan barang di dalam masjid, itu babnya apa? Apa jemaah? Oh, babnya seperti orang bayar utang. Kan gini, ketika terjadi akad di luar masjid, berarti penjual dia berhutang barang atau menghutangi berhutang barang, pembeli berhutang uang, kemudian bayar di dalam masjid, tidak masalah. Kenapa? Karena akadnya di luar masjid. Atau ya mungkin transfer uangnya ketika di luar masjid, kemudian barangnya dibawa di dalam masjid, itu tidak masalah. Dan ingat, yang dilarang itu hanya akad. Berarti kalau pasang iklan boleh tidak jemaah? Pasang iklan di dalam masjid boleh tidak? Pasang iklan akad bukan? Bukan akad, berarti boleh tidak? Oh, boleh? Berarti selama ini yang tidak membolehkan pasang iklan gimana? Dari mana larangannya? Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh, tetapi bukan karena akad, bukan. Pasang iklan bukan akad ya masalahnya. Cuma dilarang. Kenapa? Mengganggu.
Karena masjid digunakan bukan untuk pasang iklan. Tetap nggak boleh. Tapi babnya bukan apa? Bukan larangan jual beli. Karena larangan jual beli yang dimaksudkan adalah akadnya. Ya, seperti itu. Nah, kita gitu kadang-kadang salah ini jamaah. Salah melarang dengan hadis yang beda. Oh antum pasang iklan, kan kita nggak boleh jual beli. Ini bukan jual beli jamaah sekalian. Larangannya bukan karena jual belinya. Dan jual beli pun itu hanya akadnya. Ya, hanya akadnya seperti itu. Tapi ya tetap dilarang. Sama seperti ketika kita itu tidak dibolehkan mengumumkan barang hilang. Jadi bedakan barang yang hilang, barang yang sudah ditemukan itu beda jam. Ada barang hilang, kemudian dia datang. Siapa yang menemukan barang saya yang hilang di masjid? Siapa yang menemukan barang saya yang hilang? Tolong antarkan ke rumah kami. Itu nggak boleh, karena dia mengumumkan barang hilang. Tapi kalau barang itu sudah ketemu, kemudian diumumkan, siapa yang merasa kehilangan HP, ya tolong datang ke kami. HP-nya sudah kami temukan. Boleh tidak? Boleh. Karena ini bukan mengumumkan barang hilang. Barang sudah ketemu, jemaah. Jelas? Ya, sehingga jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ini beberapa kasus akad ya. Dan konsekuensinya ya ala kulli hal gini jam. Kita harus benar-benar ketika memahami sesuatu itu harus detail. Ya, agar tidak keliru. Apalagi kekeliruan kadang-kadang sampai bertahun-tahun ya. Dan itu diyakini. Dan sudah mungkin banyak orang yang kita salahkan. Oh, antum haram mengumumkan barang di masjid, padahal salah jamaah? Salah menempatkan. Ya. Padahal ini dimaksudkan mengumumkan barang hilang, bukan mengumumkan barang. Nah inilah karena kadang-kadang kita baru tahu ilmu setengah separuh. Makanya kalau masih tahu separuh-separuh, jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seperti itu. Ya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun terkait pembagian akad lihat dari bentuk dan tujuannya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Baik nih. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah Ikhwan dulu yang mau bertanya. Dipersilakan. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari Ahwat. Pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Afwan Ustaz ini bertanya, apakah termasuk penarik pajak ASN pegawai kecamatan yang salah satu tupoksinya bertanggung jawab terhadap loket pembayaran BPP yang ada di kantor kecamatan? Ini pertanyaannya apa ya? Gajinya apa? Tugasnya, apakah dia termasuk penarik pajak jika pegawai ASN yang ditempatkan di loket pembayaran BPP yang ada di kecamatan? BPP. Pajak bumi dan bangunan. Ya. Apakah petugas kecamatan yang ditugaskan menerima PBB, pajak bumi dan bangunan, dia dianggap penarik pajak yang Nabi katakan sahibu maksin finnar, penarik pajak tempatnya di mana? Neraka. Apakah dia termasuk jamaah? Termasuk tidak? Termasuk, sahih. Kan dia narik jamaah. Dia narik. Sahih tidak? Sahih. Ya. Makanya gini, orang yang kerja di pajak itu ada memang sebagian mengatakan gajinya bisa halal. Kapan jamaah? Kapan? Kalau kerja di situ tujuannya untuk mengurangi kezaliman. Ada ini data penarikan pajak namanya Pak Budi. Ini ngajinya rajin.
coret, jangan ditarik. Oh Pak oh kurangi saja 50%. Ini sebenarnya mengatakan boleh. Kenapa? Karena dia kerja di situ tujuannya untuk mengurangi kezaliman. Dan gini, bekerja mengurangi kezaliman boleh tidak jemaah? Pertanyaan, bekerja mengurangi kezaliman boleh tidak? Boleh tidak jemaah? Boleh. Dan kerjaan itu, dan gaji itu berdasarkan kerjaan yang kita lakukan. Kalau dia kerja di situ memang tujuannya untuk mengurangi kezaliman, ada yang mengatakan halal. Tapi kalau ikut melancarkan, maka dia kena firman Allah Azza wa Jalla, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Siapa mereka? Ya tadi yang lima dicatat, ya, yang kadang suka datang ke masyarakat, ya, supaya warga cepat-cepat bayar pajak. Kadang nakut-nakuti, jenengan kalau tidak bayar pajak nanti haknya akan dicabut. Nah ini orang berarti apa? Membantu melancarkan pajak. Nah, ini nggak boleh jemaah. Dan kena ancaman tadi. Sahibu maksin finnar. Pemungut pajak tempatnya di neraka. Sama gini, ada seseorang kerja di PT, bergerak dalam bidang yang halal. Tapi dia ditugaskan di bagian, ya, yang bertugas untuk meminjam modal dari bank ribawi. Dia yang setor setiap bulannya. Kalau minjem ya dia yang minjem ke bank. Boleh tidak jemaah? Tidak boleh. Karena dia bekerjanya di bidang yang haramnya. Walaupun PT tersebut bergerak di bidang yang halal, tapi dia salah. Kenapa? Karena tadi gaji itu berdasarkan jenis kerjaan. Kalau kerjanya dia disuruh untuk yang setor tiap bulan ke bank ribawinya, ya kena. Tidak boleh. Karena dia dilaknat. Yang nyetor itu dilaknat. Jadi pemakannya dilaknat. Kemudian saksinya dilaknat. Bahkan sebagian para ulama kita, hal-hal yang terkait dengannya kena laknat. Sawa seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau bisa minta pindah. Jangan di bagian tadi. Ya. Nah, jadi datangi atasan, Pak, mohon maaf, mulai hari ini saya nggak bisa untuk petugas menerima setoran tadi, pembayaran PBB dan sebagainya. Pindah ke bagian yang lainnya, ya lebih selamat dan lebih barokah daripada tetap dia duduk di situ yang hakikatnya dia terancam ya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, dan itu tidak dibolehkan. Contoh gini, ketika misalkan ada seorang di bagian menerima dana, tapi dana itu dari hasil misalkan bunuh. Oh nanti ini ya, jenengan tugasnya di sini kalau ada setoran, nah itu setoran dari tukang bunuh. Kalau dia bunuh orang, dia dapat uang kemudian disetorkan ke jenengan. Antum terima saja. Dosa tidak jemaah? Dosa. Kenapa? Karena ya tadi membantu praktek yang haram. Ya. Sehingga hal-hal yang terkait secara langsung itu kena. Karena ingat al-wasailu kal maqasidi, wasilah itu sesuai atau seperti maksudnya. Sama. Dan dia membantu secara langsung melancarkan tadi. Ya. Tapi gini maksudnya. Bicara pajak itu di dalam syariat kita ada tidak? Hah? Itu menterinya mengatakan katanya ada. Ya. Jadi gini, pajak itu hukum asalnya haram tadi. Tapi terkadang dibolehkan. Jadi memang ada pajak yang dibolehkan ada. Contoh pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang mereka siap tinggal di negara muslim, maka siap untuk bayar pajak, namanya jizyah, dan mereka disebut kafir dzimmi. Boleh. Atau yang kedua dalam kondisi
keuangan negara kolab. Ya. Maka ketika itu pemerintah boleh menerapkan pajak kepada warganya, tapi ingat khusus untuk orang-orang kaya saja boleh. Oh, ini antum punya PT ini, pajaknya sekian. Dengan punya PT ini, pajaknya sekian, boleh. Tapi tidak dipukul rata. Ya. Zakat saja jamaah sekalian tidak dipukul rata. Tapi yang sudah nyampe nisab, ini pajak jamaah sekalian. Fakir miskin tetap bayar pajak. Contohnya apa? Ya tadi makan dipajakin. Ya. Ini fakir miskin. Ya. Harusnya dibantu, bukan kemudian diambil hartanya. Nah itulah bukti kekejaman pajak. Makanya orang yang fitrahnya masih lurus tidak akan setuju. Karena memang itu batil. Ya, ngambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Sehingga tidak boleh ya kita membantu praktek seperti ini. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan pertanyaan berikutnya barangkali ada dari Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya Ustadz, mungkin yang ingin saya tanyakan terkait akad ini dalam bidang jasa Ustadz. Jadi kan misal nih ada dua orang nih, yang satu penyedia jasa, yang satu penerima jasa. Nah, si penyedia jasa ini memberikan jasanya dan sudah diterima oleh penerima jasa, tetapi si penerima jasa ini tidak mengetahui harganya di awal. Nah, itu kira-kira gimana dari sudut pandang agama Ustaz? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, di antara syarat sahnya jual beli jasa memang harus jelas harga jasanya. Tapi ini kasusnya sudah terjadi akad. Kemudian baru disampaikan ketika pas akad. Ketika pas akad. Boleh tidak jamaah? Karena sudah terjadi. Pas mau bayar baru disampaikan, oh Pak, biaya akadnya, biaya jasanya sekian. Boleh tidak? Ya boleh. Tetapi ketika itu pembeli jasa punya hak. Kalau misalkan harganya terlalu mahal, dia minta apa? Untuk dikurangi. Ya. Kenapa? Karena tadi di awal tidak dijelaskan. Ya. Jadi artinya ketika mau terjadi akad atau mau bayar, sampaikan. Bayarnya sekian. Ya. Di situ nanti kan dia bisa nego. Kalau tidak setuju ya minta dikurangi. Apalagi kalau misalkan dirinya merasa ketipu, dia punya hak untuk apa? Untuk khiyar, menawar seperti itu. Sama seperti gini jamaah sekalian. Ketika antum beli di swalayan, barang satu persatu, antum tahu harganya enggak? Hah? Antum ambil ciki sampai 100, tahu nggak satu persatu harganya berapa? Nggak tahu. Tapi tahunya sudah dibulatkan, ketika di kasir baru tahu harganya sekian. Dan ketika disampaikan harga sekian, antum ridho kemudian bayar, sah. Kalau kemudian oh ini terlalu mahal, ya antum minta kebijakan. Oh ini kok harganya terlalu ini, merasa ketipu misalkan, sampaikan sampai terjadi kesepakatan. Kalau kemudian tidak terjadi kesepakatan, ya batalkan. Barang diserahkan. Karena ada hak khiyar majlis. Tapi kalau jasa kan bingung ya, jasa sudah dipakai, gimana? Ya sudah, kalau seperti itu tidak ada kesepakatan, maka kembali kepada harga misal. Apa? Harga standar. Misalkan pemilik jasa, oh jasanya sekian. Penggunanya tidak terima. Karena dari awal tidak tahu misalkan. Dan dia ada kesepakatan, maka kembali kepada harga standar. Oh biasanya kalau pijat itu di Semarang berapa sih? Oh 100.000, ya sudah bayar 100. Kalau kemudian masih ribut, hakim masuk nanti. Ya. Yang menyelesaikan kasus mereka berdua seperti itu. Jadi memang idealnya dijelaskan. Apalagi kalau misalnya gini, sudah ada ketentuan, pokoknya jasa pijat itu misalkan 100.000. Cuma kadang
nggak disampaikan kepada satu persatu. Ada orang yang mungkin datang nggak tahu, tapi ketika mau bayar sampaikan, Pak bayarnya 100.000, dan dia nerima, sudah nggak masalah. Sama seperti kasusnya tadi, kan barang-barang di swalayan sudah apa? Ditulis harga sekian, tapi kita nggak bisa ngecek satu persatu, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Tapi kita tahunya sudah total. Oh bayarnya sekian, kita bayar, sah seperti itu. Ya, kenapa? Karena harga hakikatnya sudah dijelaskan dan sudah ditentukan. Ya. Cuma perkara kemudian yang beli tidak memeriksa satu persatu, dan yang penting intinya pas mau bayar dia tahu dan dia ridho, nggak masalah. Yang penting sudah ditentukan harga jasanya. Kontrakan ya sebulan 1 juta misalkan, sudah tentukan. Perkara kemudian ada orang yang kontrak dari awal nggak paham, ya jelaskan ketika mau bayar seperti itu. Ketika dia ridho, sah seperti itu. Tapi jangan kemudian barangnya memang dari awal nggak ada harganya, itu nggak boleh. Tetap ada harganya, cuma ya mungkin ya ditulis saja, ditulis atau mungkin ya lewat iklan dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi insya Allah sah ketika pas mau bayar dia ridho seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ustadz, nambahin aja. Kalau harganya range atau apa keikhlasan boleh. Misalnya buat logo berapa Pak Budi? Biasanya saya 250 sampai 500. Atau kalau sama saudara seikhlasnya aja lah, nggak apa-apa. Ya. Itu Ustadz. Ya masalahnya harga jasa itu tidak boleh seikhlasnya. Harus ditentukan harganya. Ya. Jadi tetap harganya sekian. Perkara kemudian ketika dia bayar misalkan di bawah itu kemudian kita ridho, nah masalah. Tapi jangan ada kata-kata nanti bersikelasnya, enggak, tetap harganya sekian. Kemudian ini ya sudah dengan kalau ada uangnya berapa boleh, nah masalah. Tapi tetap harganya sekian. Tapi kalau jenengan punyanya misalkan hanya sekian, boleh, tidak masalah. Jadi kurangnya itu dianggap sedekah kita untuk dia. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.